Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5. Hari ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran matematika. Di semester awal semester 2 ini, Fajar ingin menyampaikan satu materi dulu berkaitan dengan bangun ruang. Nah, bangun ruang yang akan kita pelajari pertama ini adalah tentang balok. Ini mungkin sebuah bangun yang tidak asing bagi kita, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Kita melihat banyak sekali bangun-bangun yang berbentuk seperti ini. Misalnya ini, ada sebuah kue atau batu bata atau kardus, mungkin akuarium yang kalian miliki di rumah. Pak Fajar yakin bahwa bentuk bangun ini insya Allah kalian di rumah sudah menguasai, dan insya Allah contoh-contoh yang ada di rumah itu sangat banyak. Maka tidak terbatas pada gambar-gambar yang Pak Fajar sampaikan di sini. Kalau yang Pak Fajar sampaikan di sini hanya 6, ya, tapi Pak Fajar yakin masih banyak sekali bentuk-bentuk barang yang berupa balok. Yang akan kita pelajari dalam pelajaran matematika tentang materi bangun ruang ini, khususnya balok, yaitu kita akan mengenal bagian-bagian balok. Nah, kita mengenal bagian-bagian balok. Kalau di sini di gambar yang Pak Fajar contohkan ini, ada sebuah balok yang transparan. Garis titik putus-putus ini menggambarkan garis yang sebenarnya dari depan tidak terlihat. Jadi garis yang ada di bagian belakang bangun tersebut. Nah, di sini Pak Fajar beri titik A, B, C, D, E, F, G, H, dan di sini ada P kecil, ada L kecil, dan ada T kecil. P kecil itu panjang, L kecil itu lebar, dan T kecil itu tinggi. Jadi bangun balok ini memiliki 3 jenis garis penyusun berupa panjang, berupa lebar, dan berupa tinggi. Nah, seperti ini. Mana saja yang dinamakan garis panjang? Nah, ini. Jadi garis yang lebih panjang daripada yang lainnya. Meskipun sebenarnya penyebutan ini tidak mutlak, ya, karena bangun balok ini bisa berbentuk seperti ini atau berbentuk berdiri, ya. Mana lagi yang dinamakan lebar? Nah, ini lebar, 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 lebar. Dan mana yang dinamakan tinggi? Ya, ini garis penyusun yang tegak lurus ini dinamakan tinggi. Lanjut, ya. Bagian-bagian balok yang akan kita pelajari yaitu yang pertama titik sudut, yang kedua rusuk, yang ketiga sisi, yang keempat diagonal sisi, yang kelima diagonal ruang, dan yang keenam adalah bidang diagonal. Bagaimana itu maksudnya? Mari kita lihat penjelasan Pak Fajar selanjutnya. Nah, yang akan kita pelajari pertama adalah titik sudut pada balok. Manakah yang dinamakan titik sudut? Yang dinamakan titik sudut adalah ujung atau pojok-pojok dari bangun tersebut. Ada pojok-pojok. Kalau kita di ruangan kelas mungkin juga ada pojok-pojok kelas. Kalau ada bangun berarti ada pojok-pojok bangun. Nah, titik IA ini adalah salah satu titik sudut.
Tentunya tidak hanya A, tapi masih banyak lagi ya. Masih banyak lagi. Mana saja itu? Nah, titik-titik yang ada di ujung inilah yang dinamakan dengan titik sudut. Jadi, yang dinamakan titik sudut itu ada A, B, C, D, E, F, G, H. Itulah yang dinamakan titik sudut. Ada 8 titik sudut. Lanjut. Rusuk. Rusuk pada balok. Apa itu yang dinamakan dengan rusuk? Rusuk adalah garis penyusun. Garis penyusun. Nah, kalau di sini Pak Fajar beri tanda merah, garis yang berupa panjang tadi ya. Yang berupa panjang ini namanya rusuk. Apakah hanya ini? Tidak. Ada garis yang tadi yang lebar tadi ya. Nah, ini garis penyusunnya. Sehingga garis-garis kalau disusun akan membentuk balok. Itulah yang dinamakan rusuk. Apakah habis sampai itu saja? Tidak, masih ada lagi. Nah, yang berdiri ini itu adalah garis-garis penyusun. Kalau dijadikan satu menjadi balok. Sehingga kalau demikian disuruh menyebutkan mana saja rusuk balok, kita urutkan saja dari garis yang berwarna merah. Ada garis AB, ada garis DC, ada garis EF, ada garis HG. Dan selanjutnya yang lebar ada EA, FB, mana EA? Maaf, ini yang berdiri ya. Yang berdiri EA, ada FB, ada GC, ada HD. Ada yang lebar AD, mana AD? Ini AD, BC, FG, dan EH. Kalau dihitung semua, maka rusuk pada balok ada 12. Paham ya? Mana itu tadi titik, mana ini rusuk. Lanjutnya adalah tentang sisi. Manakah yang dimaksud dengan sisi balok? Nah, untuk mempermudah ini nanti akan Pak Fajar pisah gambarnya. Meskipun sebenarnya itu gambar satu, tapi biar tidak pusing melihatnya. Yang pertama adalah sisi kanan dan kiri. Yang kedua adalah sisi atas dan bawah. Yang ketiga adalah sisi depan dan belakang. Sehingga kalau disuruh menyebutkan sisinya ada berapa? Kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang. Semuanya ada 6. Nah, ada 6 sisi balok. Sisi yang pertama adalah A, D, H, E. Ini disebutkan semua hurufnya. Ya, tidak pakai koma. A, D, H, E. Kalau kebalik namanya, misalnya A, E, H, D, tidak masalah. Atau kalian menyebutnya berbeda lagi, D, H, E, A misalnya. Boleh, tidak apa-apa. Yang jelas, ini urut ya. Tidak boleh A, H, D, E, gitu tidak boleh. Harus urut. Boleh urut dari sini, boleh dari sana, gitu. Baik, itu yang dinamakan dengan sisi. Kemudian ada diagonal sisi. Beda lagi ya antara sisi dengan diagonal sisi. Diagonal sisi itu adalah garis yang menyambung dari satu titik ke titik lain. Nah, misalnya garis ini dari titik B ke G. Kemudian ada ini diagonal ini dari titik F ke C. FC jadinya ya, sama ini BG. Ini juga sama. Sisi kanan dan sisi kiri, setiap sisi memiliki dua garis, dua diagonal sisi. Itu baru sisi kanan dan sisi kiri. Belum sisi yang lainnya. Nah, kalau ini sisi depan juga memiliki dua. Sisi belakang juga memiliki dua. Bagaimana dengan sisi yang lain? Sisi atas dan bawah. Nah, ini juga memiliki dua. D, B, A, C. Yang atas H, F, E, G. Nah, sisi-sisi ini, diagonal sisi inilah yang disebut dengan diagonal sisi. Garis-garis inilah yang dinamakan dengan diagonal sisi. Maka
kalau disuruh menyebutkan diagonal sisi pada balok ada berapa? Ada, nah berapa itu? Ada 12, karena ini 2, ini 2. AH, mana AH? AH, ED. Nah, disebutkan seperti itu ya. Bagaimana dengan selanjutnya diagonal ruang? Hampir sama dengan diagonal sisi, hanya saja kalau diagonal ruang itu ada di dalam ruang, tidak di sisi atau dindingnya, tidak di pinggirnya, tapi di dalamnya. Contohnya ini, E dengan C disebut garis EC boleh atau CE tidak masalah, sama saja. Mana lagi? H dengan B, harus miring ya. Nah, H dengan B. Mana lagi? F dengan D. Mana lagi? Nah, agak ruwet ini gambarnya. G dengan A. Maka kalau kita perhatikan, apakah masih ada? Sudah tidak ada, sudah habis. Jadi diagonal ruang pada balok itu lebih sedikit daripada diagonal sisi. Hanya ada 4 saja, 4 diagonal ruang, yaitu garis EC, garis AG, garis HB, dan garis DF. DF ya. Baik. Nanti kalau perlu penjelasan ulang, bisa diulang-ulang videonya biar lebih paham. Yang terakhir yaitu bidang diagonal. Bidang diagonal itu contohnya seperti apa, Pak? Ya, kalau disebut dengan bidang berarti bukan garis ya. Baik, kita contohkan lagi. Nah, ada di dalam bangun tersebut, tapi bentuknya bukan garis, tapi bentuknya bidang, yaitu EBCH. Ada lagi kebalikannya, DAFG, bentuknya yang seperti ini. Pak, penyebutannya mulai dari F boleh, dari G boleh, G, D, A, F boleh, atau dibalik G, F, A, D, tidak masalah. Baik, apalagi? Ada lagi? Masih ada. Itu diagonal, bidang diagonalnya pada balok. Ini miring, ini miring kebalikannya. Ini miring HFBC, ini kebalikannya ya, EG, CA. Bisa membayangkan ya dengan gambar-gambar tersebut. Nanti misalnya belum jelas, kalian Pak Fajar persilahkan kalian mengulang-ulang videonya ini agar gambarnya lebih jelas. Sehingga kalau disuruh menyebutkan bidang diagonal pada balok ada berapa? Ada 6 ya. Ada 6. Sudah ada 6 bagian-bagian balok yang kita pelajari. Nah, sekali lagi kalau kalian perlu penjelasan bisa diulang, dan untuk melengkapi pelajaran singkat hari ini silahkan kalian membuka buku paket matematika, buku baru halaman 132. Silahkan dicatat apa yang ada di halaman itu, dicatat, dibaca, dan dipahami. Insya Allah nanti dikumpulkan lain hari ketika ada pengumuman dari Pak Fajar, akan dinilai catatannya itu. Demikian penjelasan singkat tentang materi bangun ruang, khususnya bangun balok, Pak Fajar akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.